Bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-Mu yang ajaib. Bersyukur karena Engkau begitu mengasihi setiap kami, anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pagi ini, waktu ini, saat ini juga, kami pun menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah menguatkan, juga meneguhkan, serta memberikan semangat, juga sukacita, sehingga kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya tidak hanya layak di hadapan Bapa, tetapi juga memiliki hidup yang berarti, hidup yang bermakna sebagai pribadi yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, kuasai hati, pikiran, serta telinga kami. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, sehingga apapun yang kami dengarkan pagi ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan memberkati kami semua. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, menyerahkan bibir, lidah, hati dan pikiran hanya kepada Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang tersampaikan, biarlah Tuhan sendiri yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Harus. Ya. Harus. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, tidak hanya pandemi, tidak hanya corona yang sedang mengancam, tetapi di musim seperti sekarang ini, demam berdarah juga mulai merajalela gitu. Di kamar pastori itu biasanya sekotor apapun bagian belakang itu hampir tidak pernah ada nyamuk, tapi akhir-akhir ini jadi banyak nyamuk padahal pakai AC. Biasanya kalau pakai AC itu nyamuk kademen karena rak nggo selimut. Itu nyamuk rak doyan, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini. Ya mungkin karena musimnya. Jadi hati-hati, waspada, dan yang paling penting jaga imun, jaga kesehatan, istirahat, pola makan dan sebagainya ya. Bulan terakhir di bulan Januari, tema terakhir di bulan ini berkaitan dengan mengucap syukur. Kita sudah berbicara, kita sudah belajar banyak hal tentang mengucap syukur, mulai dari ciri, mulai dari cara, mulai dari apa maksud mengucap syukur. Dan pagi ini saya akan menutup dengan satu judul firman Tuhan, yakni berkat dari mengucap syukur. Karena tidak adil rasanya kalau kita berbicara kewajiban, tidak adil rasanya kalau kita hanya berbicara tentang apa yang harus kita lakukan tanpa kita menyinggung berkat apa yang akan kita terima jikalau kita menjadi pribadi yang mengucap syukur. Karena segala sesuatu itu pasti akan kita tuai. Segala sesuatu itu pasti akan mendatangkan konsekuensi. Termasuk mengucap syukur.
Akan berbeda cerita apabila orang itu hidupnya suka mengeluh dan orang yang hidupnya suka mengucap syukur. Yang mengeluh ya akan menuai dari apa yang dia keluhkan. Yang mengucap syukur pun akan menuai berkat dari segala sesuatu yang sudah ia ucapkan dengan penuh rasa syukur. Namun sebelumnya mari kita akan melihat terlebih dahulu, membaca, menyimak firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 36 sampai dengan 38. Tentang kisah di mana Yesus melakukan sebuah mukjizat. Di tengah-tengah khotbahnya, selesai ia menyampaikan firman Tuhan, maka terjadi mukjizat di sana, yakni di mana Yesus memberi makan 4.000 orang yang sedang kelaparan setelah menerima firman Tuhan yang ia sampaikan. Ayat 36 firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kata kunci dari firman ini terletak di ayat yang ke-36. Yakni di mana sebelum Yesus membagi-bagikan roti itu, makanan itu, yang ia lakukan pertama kali adalah mengucap syukur. Ia mengambil makanan itu kemudian mengucap syukur hingga semua orang yang ada di sana ikut memakannya, ikut dikenyangkannya. Dari sini jelas kita bisa melihat ada berkat ketika ucapan syukur itu dilakukan. Yang pertama, mengucap syukur akan mendatangkan berkat dan juga mukjizat. Itu pasti. Karena faktanya setelah Yesus mengangkat roti itu dan mengucap syukur, maka roti yang hanya segelintir itu, roti yang hanya dituliskan di sana 7 potong itu bisa dimakan 4.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak dan wanita. Ada mukjizat terjadi di sana. Kan gak masuk akal gitu. Roti yang hanya 7 potong cukup dimakan ribuan orang dan bahkan dikatakan sisa 7 bakul sisa. Percayakah Anda bahwa ketika Anda mengucap syukur maka akan terjadi mukjizat? Percaya Anda? Dari mana jalannya? Saya menulis dalam catatan saya begini. Karena dengan mengucap syukur kita sudah menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Otomatis. Dengan mengucap syukur kita telah menyerahkan segalanya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki kepada Tuhan. Maka saya mau katakan. Ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan dan Tuhan sudah bekerja, siapa yang dapat melawan? Di situ kaitannya. Ketika seseorang mengucap syukur artinya dia sudah menyerahkan hidupnya, apapun yang ia miliki, apapun yang ia alami kepada Tuhan. Dan kalau sudah diserahkan dan Tuhan bekerja, maka tidak ada lagi yang dapat melawan. Tidak ada yang dapat lagi mencegah
untuk Tuhan melakukan mukjizatnya. Tapi berbeda dengan orang yang mengeluh. Apa-apa ora trimo, apa saja tidak puas. Maka saya bisa pastikan orang-orang yang seperti ini tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti. Karena orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pasti mengucap syukur. Karena dia tahu apapun yang diberikan kepada Tuhan, itulah yang terbaik yang dapat ia miliki. Dari Tuhan tentunya. Maka disitulah munculnya jalan berkah. Jika Tuhan sudah bekerja, maka tidak ada yang mustahil. Kalaupun ternyata yang terjadi di luar keinginan kita, di luar ekspektasi kita, di luar yang kita harapkan, tetaplah mengucap syukur. Karena segala masalah itu jika dihadapi dengan ucapan syukur, maka akan selalu ada berkat, solusi, dan juga mukjizat yang mengiringi. Amin enggak? Amin. Pak Ari tok sing banter. Sidik ya sidik sing dateng tapi mbok sing semangat ngono lho. Pak napa to Pak kok akhir-akhir ini gereja ini kok sepi? Saya pun sempat kepikiran Bapak Ibu Saudara. Tapi pada akhirnya ya aku mau bisa mengucap syukur. Berapapun yang hadir. Saya bergumul, saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan nopo? Aku salahku neng ndi? Hingga akhirnya saya menemukan salah satu jawaban. Salah satu ya. Bahwa kita itu sedang disaring. Percaya enggak? Kita itu sedang dimurnikan. Kita sudah bergumul supaya Kembang Harum menjadi gereja yang bertumbuh, yang dewasa, yang berkualitas. Maka untuk mencapai kualitas itu tentunya harus melewati proses pemurnian. Kayak emas kayak lho. Emas itu ketika dimurnikan ono sing jenenge pasir, ono sing jenenge lemah, ono sing jenenge wesi-wesi biasa kayak mungkin apa wesi jenisnya apa itu aku ya nikel kayak atau apa itu dibuang, tinggal tersisa emas murni 24 karat. Dari yang bongkahan emas yang ditemukan itu misalkan gedine sakmene, itu iso mung dadi sakmene tok, tapi murni. Nah saya percaya kita sedang dimurnikan. Terlepas dari beberapa saudara kita yang mungkin sedang masuk pagi, di hari ini masuk pagi, ono sing ono acara yang luar kota dan sebagainya, ono sing sedang sakit. Tapi terlepas dari itu semua saya percaya kita sedang dimurnikan. Walaupun tersisa sedikit, biarlah itu yang berkualitas kayak emas murni 24 karat. Amin. Itu aja. Rasa khawatir. Nah kembali ke sini. Ketika mengucap syukur saya percaya selalu ada solusi, selalu ada mukjizat, selalu ada berkat di balik setiap masalah yang kita syukuri. Di balik setiap tekanan yang kita syukuri. Seperti yang beberapa minggu lalu saya katakan, percayalah, Tuhan itu tidak sejahat yang mungkin sempat kita pikirkan. Saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan umatnya. Saya selalu percaya Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan umatnya. Maka dari itu apapun yang terjadi, mengucap syukur. Ingat kisah bangsa Israel yang 40 tahun berputar-putar di padang gurun? Mengapa? Salah satunya saya melihat bahwa di dalam sepanjang perjalanan umat Israel itu dari tanah Mesir sampai menuju Kanaan dan muter-muter itu, yang terjadi apa? Ngeluh, ngeluh dan ngeluh, mung isine sambat, ngelak sambat, luwe sambat, wareg pun sambat. Ketika didatangkan Tuhan burung puyuh yang segitu banyaknya,
Awalnya mereka seneng makan, bar kuwi sambat, lek burung puyuh terus ya aku ya waleh. Diturunkan mana dari surga. Dikatakan dalam Alkitab seperti embun yang putih-putih itu di rumputan itu bisa dimakan. Mosok mong maem ngene tok, ngerti ngono aku dijajah nang ngene kono walaupun dadi budak tapi cek makan daging, sambat. Tidak pernah orang Israel itu mengucap syukur. Makanya dia tidak menemukan berkat. Itu salah satu yang saya pelajari dari kisah itu. Makanya kalau mau mukjizat terjadi, sakit disembuhkan, ekonomi dicukupkan, perselisihan terselesaikan, bersyukurlah. Pak, aku wis bersyukur, tapi kok tetap Pak, terus bersyukur. Adanya pertanyaan yang kayak tak contohkan itu juga karena itu juga salah satu tanda kurang mengucap syukur. Wong lek mengucap syukur itu tidak pernah mempertanyakan apa yang sudah ia perbuat untuk Tuhan. Pak, saya itu sudah melayani Tuhan Pak sepenuh hati Pak. Apapun tak lakukan tapi kok masih seperti ini Pak. Itu enggak mengucap syukur namanya. Karena orang yang mengucap syukur itu tidak pernah mempertanyakan, aku oleh ku apa toh? Aku oleh ku apa aku melayani Tuhan? Aku oleh ku apa aku naik gereja? Orang yang mengucap syukur tidak pernah mempertanyakan itu. Satu, mengucap syukur mendatangkan berkat dan mukjizat. Yang kedua, mengucap syukur menjadikan kita memiliki hidup lebih bahagia, lebih sukacita. Wong lek hidupnya penuh mengucap syukur ki uripe pasti suka, uripe pasti bahagia, pasti. Dari 7 roti menjadi ribuan dan bahkan sisa. Sopo sing ora seneng? Sopo sing ora sukacita? Sopo sing ora bahagia? Diawali dengan kunci mengucap syukur. Ada ketenangan dan rasa percaya kepada kuasa Tuhan setelah mengucap syukur. Itu yang membuat kita sukacita. Ingat tadi saya katakan, orang yang mengucap syukur artinya adalah orang yang sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan percaya, maka harusnya tenang. Harusnya ora khawatir. Kalau masih ada kekhawatiran, kalau masih ada ketidaktenangan, kalau masih ada kesedihan, itu artinya kita belum menyerahkan kepada Tuhan sungguh-sungguh 100%. Karena ketika semua sudah kita serahkan kepada Tuhan, pasti harusnya ada ketenangan. Karena apa? Percaya bahwa ada kuasa di dalam Tuhan. Pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Nah sebaliknya orang yang suka mengeluh, tak jamin uripe ora bahagia. Karena apa? Ya selalu merasa kurang kok. Selalu protes. Uripe sembarang serba salah. Ya kan? Udan salah, panas salah. Neng omah bosen, metu ya waleh, lah terus jaluke piye? Makan kewareken ora makan keluwen, lah piye? Piye solusinya apa kalau orang seperti itu? Gak ada solusi. Selain menekankan, mengajarkan untuk ayo tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Dan orang-orang yang hidupnya penuh dengan gerundelan, wis tau pasti ora bahagia. Isine mung kalu tok. Isine mung pikiran tok. Isine mung khawatir tok.
Padahal kalau kita mengucap syukur menimbulkan bahagia. Anda tahu apa yang terjadi kalau hidup kita bahagia? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Amsal 17 ayat 22. Apal pora? Alah laran buka. Sing jarene hugage gitu. Apa? Hah? Hati yang ngono lho. Diapalke Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Rangkaiannya gampang toh. Orang mengucap syukur sama dengan bahagia. Orang bahagia sama dengan sehat. Berarti orang yang mengucap syukur Nah ini dibutuhkan di masa pandemi ini, nambah imun. Orang-orang yang sakit-sakit, maaf sekali bukan, yang kena COVID itu. Salah satu pantangannya harusnya ojo stres. Karena stres itu yang membuat imun menjadi turun. Apa mana dihantui ketakutan, kekhawatiran. Terus berusaha untuk mencari, aduh kena kok sapa, wah aku ketularan kok Pak Eko. Aduh, Pak Eko goro-goro iki cedak-cedak aku iki napa to? Tak jamin ora bakal mari. Pasti itu. Karena apa? Imunnya ora nambah. Kenapa imunnya ora nambah? Ora bahagia. Kenapa ora bahagia? Karena ora mengucap. Ya, kuncinya paham ya? Mengucap syukur sama dengan bahagia, bahagia sama dengan nambah imun jadi sehat. Maka sebaliknya orang-orang yang suka mengeluh, banyak komplain, suka stres, terus sukanya mencari-cari masalah, akan lebih mudah sakit-sakitan. Dongakne Pak, ora, ini fakta. Orang kalau hidupnya suka mengeluh, orang kalau sukanya komplain, ngopo to yo kuwi komplain. Sebarang-barang ora bener. Dimasake ora enak, ora dimasake jare ora perhatian, kuwi wong komplain. Dadine gampang stres. Ya ta? Lewat stres terus golek-golek masalah. Sakit itu menyakiti diri sendiri. Ingat loh ya, awal dari segala penyakit itu salah satunya stres, bukan gila loh. Stres, pikiran yang terlalu khawatir, pikiran yang terlalu kalut, pikiran yang terlalu tertekan. Saya pernah bilang bahwa stres itu bisa membuat sakit penyakit dari yang remeh-temeh, dari yang simple, dari yang ecek-ecek, dari yang kecil sampai nyuwun sewu mati. Mulai dari jenis-jenis seperti sariawan, mulai dari jenis-jenis gatelen, mulai dari jenis-jenis, lu ada loh orang stres gatelen tuh. Bener loh. Asam lambung, asam urat ora mergo stres, mergo kakean mangan ati. Asam lambung mergo stres. Sampai jantung, darah tinggi, stroke, apa? Mungkin juga komplikasinya ke ginjal, terus macam-macam sampai nyuwun sewu meninggal gara-gara stres. Ini fakta. Takon ke istri saya itu sing kerja nek kesehatan. Bukan mitos, bukan jarene apalagi ndongake, bukan. Wes to jenengan titeni. Kalau orang itu sukanya ngeluh, sukanya komplain, sukanya stres, sukanya mencari-cari kesalahan, mencari-cari masalah, wes to. Ora ketang mbuh masuk angin, mbuh sariawan, mbuh asam lambung. Itu pasti. Ono we. Ngefeknya ke tubuh loh.
Efeknya ke fisik loh. Hati-hati. Perbanyaklah mengucap syukur. Berbeda dengan orang yang selalu mengucap syukur, hatinya selalu bahagia karena apapun yang masuk dalam hidupnya, apapun itu selalu ditanggapi, selalu diterima dengan positif. Jadi nggak pernah punya pikiran negatif. Makanya yang ada di tubuhnya pun, di fisiknya pun yang terjadi juga positif. Orang positif COVID loh ya. Beda. Nah, 2. Mengucap syukur membuat hidup lebih bahagia dan sukacita. Dampaknya iso nambah imun. Nah, kan itu katanya firman Tuhan dalam Amsal itu, hati yang gembira adalah obat. Yang manjur bisa. Yang ketiga, yang terakhir. Mengucap syukur itu bisa meningkatkan kualitas iman. Lu percaya enggak? Orang yang selalu mengucap syukur itu bisa meningkatkan kualitas iman. Kenapa? Karena orang yang mengucap syukur tadi tak baleni meneh. Dia percaya kepada Tuhan, sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Mbok paito, mbok elek kaya apa yang diterima, dia percaya ini loh berkat dari Tuhan. Kalau sudah seperti itu yang terjadi, imannya terus Karena apa? Percaya, karena yakin, karena mantep dengan apa yang diyakininya dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang dialami hari ini, ada suatu rencana yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupnya. Apapun itu, dia percaya selalu ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, yang lebih indah. Kalau aku berhasil melewati hari ini, yang walaupun penuh dengan masalah. Ganti dino sesuk isu. Loh kok orang nampa berkate Pak? Piye to jarine wis nampa berkate? Ora usah ngeluh, tetaplah mengucap. Saya selalu berkali-kali menyampaikan, percayalah saja. Waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Setiap manusia itu ya pengennya gek endang. Ya loh? Gek endang, apapun itu gek endang. Tapi masalahnya Tuhan bukan pribadi yang seperti itu. Ada kalanya Tuhan memberi jawaban itu gek endang. Karena Tuhan tahu prioritas kita. Tuhan tahu mungkin kita membutuhkan urgent, segera. Tetapi ada kalanya Tuhan kosek ya, sabaro. Wis to, kuat. Sabar. Waktuku jauh lebih baik. Percaya enggak? Itu yang membuat iman orang yang bersyukur itu terus meningkat kualitasnya. Nah, lagi-lagi beda karo wong saya suka ngeluh. Kalau saya pribadi ya, menganggap orang yang suka mengeluh itu berarti tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin mau hanya, kalau minggu kemarin mau ngelamis-lamis lambe saja mungkin bersyukur. Atau mungkin seperti yang saya katakan juga minggu lalu, mungkin karena merasa saya Kristen maka saya harus berkata puji Tuhan. Ning uripe ngeluh terus dalam hatinya. Ketika tidak ada orang yang melihat, ketika tidak ada orang yang mendengar, ngeluh. Ya wes, imannya nggak akan pernah bertumbuh. Karena apa? Nggak percaya, karena ragu. Ragu dengan kuasanya Tuhan. Orang yang ragu dengan kuasa Tuhan pasti imannya nggak berkualitas. Dimanapun berada akan menyebabkan masalah dan menjadi sumber masalah. Nah kan orang kalau nggak berkualitas kan begitu, ya kan? Saya tanya pasti nggak pernah, tapi ya nggak tahu lah. Kalau mau coba silahkan. Tapi kalau pernah ya berarti bener saya tak omong nih. Pernah tahu, pernah jajal, atau pernah ngerasa nih beras anyar dicampur karo beras yang mungkin wis jamur, wis lawas, wis mangkak, wis kutunen. Dioplos terus dimasak.
Pernah enggak nyoba? Atau pernah tiba-tiba ngalami gitu? Halah ora apa-apa mau ngapek tok, campur aja. Jamur dah, apek, wis lawas apek. Pernah mungkin ya. Karena jamur pasti akan dibuang kan. Saya itu pernah beras dari mana ya mah? Ya karena eman-eman mau dibuang, kita belum dapat ini. Pernah dapat sembako bingkisan Natal atau apa ya, kesuwen. Orang jamur sebenarnya cuma apa keporodok teles gitu loh. Tak oplos lah dengan beras baru. Rasanya ora enak. Padahal campuran ini mung sithik lho sing apek kuwi. Rasanya ora enak. Ini menunjukkan bahwa beras yang enggak berkualitas nih walaupun sithik ning ngerusak beras yang berkualitas rasanya jadi ra enak. Artinya apa? Orang yang tidak berkualitas imannya dimanapun berada, dia akan ngerusak orang-orang yang berkualitas. Neng Didi pasti gak masalah karena tidak berkualitas. Berarti Pak diusir Pak orang seperti itu. Jangan. Eling perkataan saya tadi loh. Ketika semua sudah dimurnikan Tuhan, orang sambo usir, mencelat sendiri. Emas itu ketika diayak, wedi lah wedi. Ngayak wedi itu. Jenengan pasir. Aku wong Kediri ya ngomongnya wedi. Wedi apa? Itu wedi. Ki wedi nganggo ha. Lah basa Jawane to, Pak. Kan ada do, ada do. Kalau ana cara kok do to sawala ada ana wis lah pokok. Enek DA, enek DHA gitu loh. Ki wedi nganggo ha. Pasir lah. Suwi nang pasir engko malah jam 09.00 punjul iki lho. Apa mau? Oh ya wedi diayak itu. Jenengan pernah ngayak wedi to pasti semua khususnya bapak-bapak. Kayak wedi. Apa jenengan pas ngayak wedi ki jenengan citati siji-siji watune? Enggak toh? Wedi meneh pasir itu kan diayak ora dicitati siji-siji to. Dicitati ora ngerti pisan. Bukan dipisahkan, dicuti. Aduh. Diambili satu-satu. Wah, guys iki basa Indonesia iki. Ya toh? Ngayak pasir itu kan jenengan tidak ngambili satu-satu. Watu saya gede, kerikil-kerikil dipisahne karo sing alus. Enggak toh. Wis mengalir dengan sendirinya toh. Ya sudah sama. Orang-orang yang dimanapun berada membuat masalah. Orang rasa jenengan cutik, rasa jenengan dongakne elek, saya bilang gitu, malah marahi dosa. Ketika ayakan itu terus diayak, mencelat sendiri dengan alaminya. Gitu loh. Karena nggak berkualitas tadi. Maka nggak lolos saringane Tuhan. Ya. Nah, kalau imanmu mau berkualitas, salah satunya perbanyak mengucap syukur. Supaya hidupmu selalu melekat pada Tuhan. Supaya hidupmu selalu percaya, mantep derek Gusti Yesus. Itu loh. Mengucap syukur. Saya ngomong sampe tok males aku nang gereja iki. Mengucap syukur. Banyak orang yang gak bisa di gereja, ke gereja. Mungkin lagi sakit, mungkin lagi kerja. Mungkin memang gak boleh datang ke gereja karena halangan protokol kesehatan. Ada di beberapa gereja yang gerejanya jemaatnya 300, 400 itu yang lansia gak boleh datang. Suruh online, mongko nyuwun sewu bukan ngremehke. Wong lansia kon online, kebanyakan ora mudeng. Ya toh? Jajal bakung disuruh online di rumah buka YouTube. Lek ora enak Isak, ora enak Felix, ora sapa lek apa yo iso. Orang remehne loh, tapi memang zamannya berbeda. Artinya kalau kita sekarang ini bisa ibadah walaupun sithik, ya mengucap syukur gitu loh. Banyak orang yang karena satu dan lain-lain tidak bisa beribadah. Gitu loh. Cara meningkatkan kualitas iman.
Salah satunya dengan perbanyak mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah berbicara panjang lebar dari awal bulan sampai saat ini tentang mengucap syukur, dan kita akhiri dengan berkat mengucap syukur. Mendatangkan berkat dan mukjizat itu pasti. Mengucap syukur juga bisa membuat lebih bahagia dan sukacita daripada orang yang suka mengeluh. Dan yang paling penting juga tidak kalah pentingnya, mengucap syukur itu bisa meningkatkan kualitas iman. Maka dalam itu kualitas sama saja, kualitas dibalut dalam satu bentuk kualitas. Orang kalau imannya berkualitas, Bagong, ini otomatis pelayanannya juga berkualitas. Orang males-malesan, menghargai waktu. Orang pernah nolak. Apapun itu dikerjakan dengan tanggung jawab. Itu kalau imannya berkualitas. Kalau imannya berkualitas, bublek Bagong. Apapun itu pasti bublek. Pasti. Sing ora siap lah, sing opo lah, sing piye lah, ada saja alasannya. Itu otomatis. Yang penting kualitas iman. Dengan iman yang berkualitas bisa mempengaruhi banyak hal. Jadi kesimpulannya bulan ini, seperti yang saya sampaikan di awal tahun, tema besar kita adalah membentuk jemaat yang semakin dewasa. Salah satunya dengan melatih mengucap syukur. Orang yang dewasa itu salah satunya ya ora pernah ngeluh. Beda karo bocah cilik. Lek bocah cilik sambat ya Esther kaya Excel, kaya Ava. Mah kok lama men tema ibadah ya cek bocah. Mungkin karena enggak nyaman. Karena anak-anak kan ya kaya ngono kalau aktif. Itu mamai marah, papai marah kaya Excel. Ya paling mau duduk sebentar tok, bar kuwi metu meneh. Karena bocah cilik. Orang dewasa kan berbeda. Apapun selalu dinikmati dengan mengucap syukur. Bulan depan kita akan melanjutkan kembali tentang seri kedewasaan sampai nanti akhir tahun. Apa itu? Ya rahasia. Sesuk minggu ngarep temanya bulan depan. Sekali lagi pesan saya, apapun yang terjadi mengucap syukurlah. Tidak usah banyak ngeluh. Ya, tidak usah banyak ngeluh. Kita sudah sama-sama dewasa. Jenengan bahkan jauh lebih dewasa dari saya. Baik secara usia tentunya, bahkan secara iman dan pengalaman. Jenengan jauh di atas saya. Podo-podo dewasane, yuk ojo kakek ngeluh yuk. Kita ucap syukur saja apapun yang terjadi. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan pelayanan bersama. Kiranya menjadi berkat dan menjadikan kita pribadi yang penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Bulan ini kami menutup tema syukur dan melihat betapa indahnya berkat ketika kami menjadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Memang tidak semudah yang kami dengarkan, yang kami pelajari pagi ini. Penuh perjuangan dan penuh dengan proses untuk menjadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Namun sekali lagi kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, termasuk komitmen kami untuk selalu mengucap syukur, maka Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk senantiasa selalu mengucap syukur di dalam segala hal seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami jikalau sampai pagi ini kami masih sering mengeluh, kami masih sering menyalahkan, kami masih tidak bisa mengucap syukur, dan kami masih sering protes baik kepada keadaan, kepada lingkungan, keluarga, dan bahkan kepada Tuhan. Ampuni kami dan jadikan pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.